Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang materi gerak melingkar. Nah, ini salah satu jenis gerak di kinematika gerak. Nah, di semester sebelumnya kita sudah belajar tentang gerak pada lintasan lurus. Kita sebut dia sebagai gerak lurus. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana gerak itu di lintasan berbentuk lingkaran atau gerak melingkar. Nah, dari definisinya, gerak melingkar itu adalah gerak pada lintasan berupa keliling lingkaran. Nah, baik itu nanti lingkarannya penuh ataupun tidak penuh, asalkan lintasannya berupa keliling lingkaran, maka dikatakan bendanya bergerak melingkar. Ciri dari gerak melingkar yang pertama, ada yang namanya titik acuan. Titik acuan yang kita gunakan di sini tetap menggunakan koordinat kartesius X dan Y, dan titik acuannya adalah di titik 0,0. Kita sebut dia sebagai titik pusat lingkaran. Nah, jaraknya benda ke titik pusat lingkaran yang kita jadikan acuan ini selalu tetap. Kalau kita bicara tentang matematis, maksudnya jarak benda ke titik acuan itu adalah radiusnya atau jari-jarinya. Nah, itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, arah kecepatan itu selalu menyinggung lintasan atau tegak lurus jari-jari lingkaran. Kecepatan yang dimaksud di sini itu adalah kecepatan linier. Kalau dalam gambar kamu lihat vektor kecepatan ditunjukkan oleh anak panah warna hitam dengan keterangan V0, dan kamu perhatikan arah vektor jarak atau R-nya itu posisinya adalah tegak lurus dengan kecepatan. Jadi posisi kecepatan itu selalu ada di luar garis singgung lintasan. Oke, itu arahnya selalu seperti itu, selalu tegak lurus. Kemudian, kalau kita bicara tentang koordinat kartesius, maka ada yang namanya vektor posisi atau koordinat posisi X dan Y. Kalau kamu perhatikan di sini, ketika benda itu berjarak R dari titik pusat, maka benda ini bisa kita proyeksikan ke sumbu X, itu menjadi R cos theta. Kalau kita proyeksikan R terhadap sumbu Y, garis sepanjang ini itu adalah R sin theta. Oke. Nah, kalau kita menuliskan vektor posisinya bagaimana? Diingat, aturan penulisan vektor posisi itu adalah X, vektor satuannya Y, ditambah dengan Y, vektor satuannya J. Jadi, bisa kita tulis, X itu kan kita sudah definisikan dia adalah R cos theta. Berarti kita menulisnya di sini nanti adalah R cos theta I ditambah, sedangkan Y ini sudah kita definisikan R sin theta, berarti ditambah R sin theta J. Nah, seperti itu. Oke, itu bicara tentang vektor posisi untuk benda yang bergerak melingkar. Selanjutnya kita bicara tentang besaran fisis apa saja yang ada dalam gerak melingkar. Yang pertama itu kita bicara tentang besaran periode. Kita lihat animasinya ini. Perhatikan benda itu bergerak dari posisi A kembali ke posisi A. Kita lihat waktu tempuhnya. Nah, maka periode itu berarti adalah kaitannya berapa waktu yang dibutuhkan benda untuk satu kali putaran. Nah, dari A kembali lagi ke A itu berarti kita sebut dia satu kali putaran. Berapa waktu yang dibutuhkan, itulah yang kita sebut sebagai periode. Oke, sedangkan bedanya dengan frekuensi, sekarang kita lihat.
benda bergerak dari posisi A, kembali ke posisi A, berputar lagi, tapi dilihat yang jadi acuan adalah waktu. Tiap satuan waktu atau 1 detik itu berapa banyak putaran yang dihasilkan. Oke, jadi harus paham bedanya periode dan frekuensi. Keduanya sama-sama ada kaitannya dengan waktu dan jumlah putaran. Kalau periode itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk 1 kali putaran atau T per N, sementara frekuensi banyaknya putaran dalam tiap waktu atau dalam tiap detik. T itu adalah waktu dibagi banyaknya putaran, sedangkan frekuensi banyaknya putaran dibagi dengan waktu. Ingat ya, menulis periode itu adalah T kapital, sementara T kecil itu adalah waktu. Oke, kaitannya periode dengan frekuensi, kamu perhatikan di sini, persamaannya itu adalah kebalikannya, sehingga bisa kita tulis T itu sama dengan 1 per F. Atau bisa kita balik, F itu sama dengan 1 per T. Boleh. Oke. Untuk selanjutnya, besaran berikutnya adalah jarak tempuh. Sekarang dilihat, untuk 1 putaran penuh, kamu perhatikan benda itu posisi awalnya di A, 1 putaran penuh berarti dia bergerak dari sini, berputar mengikuti lintasannya, kembali lagi ke posisi A. Kamu lihat bentuk lingkarannya kan bentuk lintasannya kan berupa lingkaran. Maka 1 putaran penuh itu ya berarti sama dengan kelilingnya lingkaran. Kelilingnya lingkaran. Masih ingat persamaannya keliling lingkaran? 2 pi dikali dengan jari-jari. Atau pi dikalikan dengan diameternya. Nah, boleh seperti itu. Nah, sekarang kaitannya pi di sini. 1 putaran penuh kita sebut dia sebagai theta, 360 derajat. Kalau kita nyatakan dalam satuan derajat. Tapi kalau kita nyatakan dalam satuan radian, maka 1 putaran penuh itu adalah 2 pi radian. 1 putaran penuh 2 pi radian 360 derajat. Kalau setengah putaran itu berarti hanya pi radian. Radian itu bisa ditulis hanya pi rad gitu boleh. Sama dengan 180 derajat. Nah, seperti itu. Oke, sekarang kita lanjut ke besaran yang keempat. Ada kecepatan linier. Kecepatan linier itu ditunjukkan oleh vektor panah, anak panah warna hitam ini. Kecepatan linier itu kita definisikan sebagai jarak dibagi dengan waktu. Nah, jarak itu kan berarti ini tadi ya yang sudah kita rumuskan, S per T. Atau 2 pi R per T. Nah, oke, selanjutnya kita bicara tentang kecepatan sudut. Kecepatan sudut itu adalah berapa besar sudut yang ditempuh dalam selang waktu tertentu. Sudut itu kan theta dibagi dengan T. Nah, kalau 1 putaran penuh berarti tetanya adalah 2 pi per T. Ya kan, kalau 1 putaran penuh berarti 2 pi per T. Nah, sekarang dilihat, kalau V itu 2 pi R per T, kalau omega itu 2 pi per T, maka persamaan ini bisa kita tulis 2 pi per T itu kan sama dengan omega, maka V itu sama dengan omega R. Nah, yes. Kaitannya kecepatan linier dengan kecepatan sudut. Oke.
Sekarang kita lanjut ke besaran berikutnya, yaitu percepatan sentripetal. Diingat ada kata-kata sentripetal itu maksudnya adalah mengarah ke pusat lingkaran. Benda itu kan bergeraknya mengelilingi lingkaran, bergerak dengan kecepatan linier tertentu. Dia juga punya yang namanya nilai percepatan tertentu. Percepatan linier kita sebutnya. Oke. Nah, percepatan linier ini kita rumuskan sebagai kuadratnya percepatan sentripetal kita rumuskan sebagai kuadratnya percepatan linier dibagi dengan jari-jari. Atau tadi kita sudah merumuskan V itu kan omega dikalikan dengan R dikuadratkan dibagi dengan R, maka bisa kita tulis percepatan sentripetal itu menjadi omega dikalikan R. Jadi kalau mau mencari percepatan sentripetal, kita bisa menggunakan persamaan ini, bisa juga menggunakan persamaan yang ini. Tuh. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya gaya sentripetal, artinya gaya yang menahan benda supaya dia tetap bergerak pada lintasannya. Kalau kita hubungkan benda itu berupa dengan tali, maka gaya sentripetalnya adalah gaya tegang talinya. Tuh. Oke. Gaya sentripetal, kita ingat perumusan gaya oleh hukum Newton, F itu sama dengan massa kalikan percepatan. Nah, kalau kita bicara gayanya adalah gaya sentripetal, maka otomatis percepatannya juga berupa percepatan sentripetal. Nah, percepatan sentripetal kan kita sudah rumuskan ini ya, V kuadrat per R. Maka ini persamaannya bisa kita tulis jadi M V kuadrat per R. Nah, bisa kita tulis semacam itu. Oke, selanjutnya kita bicara, kita masuk ke contoh soal kaitannya dengan besaran-besaran fisis di gerak melingkar. Ada sebuah partikel berada di tepi gerinda. Gerindanya bergerak melingkar dengan kecepatan sudut tetap 1800 rpm. Nah, ada istilah satuan baru rpm. Yang diketahui adalah omega. Ditanyakan berapa kecepatan sudutnya dalam satuan radian per sekon, berarti tinggal kita konversi rpm menjadi radian per sekon. Omega, dilihat di situ, rpm itu adalah rotation per menit atau putaran per menit. Berarti kita bisa tulis dia gini, 1800 rpm. Berarti 1800 rotation per 1 menit. Oke, 1800 putaran per 1 menit. Sekarang diingat, satu putaran tadi berapa radian? Karena yang diminta dalam satuan radian. Satu putaran penuh itu 2 pi radian. Berarti tinggal kamu kalikan 1800 ini, kamu kalikan dengan 2 pi radian. Kemudian, karena yang diminta adalah satuan radian per sekon, maka menitnya ganti ke detik. 1 menit itu kan 60 detik. Nah, sudah tinggal kita coret. Ini dengan ini. Berarti jawabannya adalah 60 pi radian per sekon. Oke. Nah, seperti itu. Berarti cara mengubah atau mengkonversi satuan rpm menjadi radian per sekon langkahnya seperti ini. Oke. Selanjutnya, nah di sini yang ditanyakan adalah berapa frekuensi putarannya. Kalau kita bicara frekuensi putaran, kita ingat definisinya, kecepatan sudut itu adalah 2pi F.
kecepatan sudut itu kan persamaannya adalah sudut tempuh atau theta dibagi dengan waktu. Nah, kalau sudut tempuhnya itu satu putaran penuh berarti 2pi, maka waktunya kita sebut sebagai periode. Oke, 2pi per T. Nah, tadi seperti itu kan sama dengan F, maka bisa dikatakan omega itu 2πf. Nah, ini tinggal kita variasi persamaan tergantung besaran yang diketahui. Jadi kalau mau mencari B, frekuensi putaran, bisa menggunakan persamaan ini. Omega sama dengan 2πf. Berarti untuk mencari F, itu sama dengan omega dibagi dengan 2pi. Omeganya kita tahu 60pi dibagi dengan 2pi, berarti jawabannya 60pi kamu bagi dengan 2pi, maka jawabannya adalah 30 Hz, satuannya Hz. Nah, kalau frekuensinya 30 Hz berapa periodenya? Periodenya itu bisa langsung kita tulis. T itu sama dengan 1/F, berarti periodenya sama dengan 1/30. Satuannya sekon. Yes, kita sudah tahu A, B, C, sudah ketemu jawabannya. Sekarang masuk ke yang D, kecepatan linier. Berapa kecepatan linier partikel? Dilihat lagi tadi persamaannya, V itu sama dengan omega dikalikan dengan jari-jari. Omeganya kan kita sudah tahu 60pi. Nah, jari-jarinya berapa? Jari-jarinya di sini 10 cm. Rubah ke meter berarti 0,1. 60pi kalikan 0,1, ini pi ya. 60pi kalikan 0,1 itu berarti jawabannya 6pi, satuannya meter per sekon. Nah, seperti itu. Kalau ditanyakan berapa percepatan sentripetal, berarti masuk ke rumusnya AS. AS itu bisa dicari dari omega kuadrat kalikan R, atau bisa dicari dari V kuadrat dibagi dengan R. Boleh, yang mana pun boleh. Dua persamaan ini omeganya sudah ada, R-nya juga sudah ada. Omega itu kan 60pi. 60pi kalau kita kuadratkan itu berarti 3600 pi kuadrat dibagi dengan R, dikali dengan R 0,1, maka jawabannya percepatan linearnya 360 pi kuadrat meter per sekon kuadrat. Oke, seperti itu ya cara menghitung besaran-besaran fisis di gerak melingkar. Sekarang kita lanjut ke hubungan gerak kalau misalkan ada dua benda itu digabung atau dijadikan satu sistem. Sistem yang pertama yaitu kalau dua benda itu disebut atau dipasang seporos atau sesumbu. Misalnya ini, ada lingkaran tengah atau pusat ruji dengan roda. Kan ini sama-sama bergerak melingkar. Dikatakan sesumbu atau seporos itu karena dia bisa bergerak bareng atau bersamaan. Nah, kamu perhatikan, nah, ketika roda luar atau roda satu berputar, maka roda dua juga berputar. Besaran apa yang sama di kasus seperti ini? Kamu lihat, kecepatan putar roda 1 dengan kecepatan putar roda 2 itu harusnya sama. Nggak mungkin salah satu itu berputar lebih cepat atau lebih lambat. Maka bisa kita tulis di sini omega 1
itu sama dengan omega 2. Nah, ini kuncinya. Pokoknya kalau ada sistem itu sesumbu atau seporos, kamu jalan dari persamaan ini. Nah, sementara tadi kan kita sudah merumuskan kalau omega dikalikan dengan R itu sama dengan V. Nah, maka omega 1 itu bisa didapat dari V1 dibagi dengan R1 akan sama dengan V2 dibagi dengan R2. Nah, gitu. Oke, sekarang kita masuk ke sistem kedua dan ketiga. Sistem yang kedua itu kalau benda saling bersinggungan. Yang ketiga, kedua benda dihubungkan dengan tali. Kamu lihat. Kalau saling bersinggungan, berarti yang bersinggungan adalah bagian tepi. Oke, kalau dihubungkan dengan tali, maka yang bersinggungan dengan tali itu juga bagian tepi. Oke, sementara kita ingat besaran yang ada di bagian tepi sistem yang bergerak melingkar itu adalah besaran atau kecepatan linier. Nah, di sini ada yang namanya kecepatan linier. Maka di kedua sistem ini yang sama itu adalah kecepatan liniernya. V1 akan sama dengan V2. Misalkan ini roda 1, ini roda 2, roda 1, roda 2. Maka kecepatan linier roda 1 dan roda 2 itu selalu sama. Kalau kita kaitkan dengan omega, tadi V sama dengan omega R, maka ini menjadi omega 1 kalikan R1 akan selalu sama dengan omega 2 dikalikan dengan R2. Nah, seperti itu. Kuncinya adalah di sini. Oke, diingat lagi, ulas lagi. Kalau dia sesumbu atau seporos, maka yang sama adalah kecepatan putarnya atau kecepatan sudutnya. Tapi kalau dia bersinggungan dan dihubungkan dengan tali, bersinggungan ataupun dihubungkan dengan tali, yang sama adalah nilai V-nya. Oke. Nah, kemudian kalau ada contoh soal semacam ini, ada roda A dihubungkan dengan roda C. A dengan C itu adalah seporos. A dengan C seporos. Ini misalkan ini RA ya, kita sebutnya. Yang ini adalah RC. Ini RB. Kemudian A dengan B itu dihubungkan dengan tali. Jadi kamu tulis dulu besaran-besaran apa yang diketahui. D1 kamu tulis. Ada RA, RC, RB. Nah, kamu tulis masing-masing. Kemudian ada ini informasi di sini. Kecepatan atau kelajuan liniernya roda A itu 4. Ini berarti adalah nilainya VA. Kamu tulis juga di sini, di poin diketahui. Kemudian yang ditanyakan, atau bisa kita tulis dia menjadi D2, yang ditanyakan adalah perbandingan kecepatan sudut antara roda B dengan roda C. Roda B dengan roda C berarti omega B, kamu bandingkan dengan omega C. Nah, ini yang diminta. Bagaimana cara menentukannya? Analisis dulu. Ini kan yang diketahui VA. Maka berarti jalan dari roda A. Kamu bandingkan dengan C boleh, kamu bandingkan dengan B boleh. Misalkan kita bandingkan dengan A ya, berarti roda A dengan roda C. Karena dia seporos atau sesumbu, maka yang sama adalah kecepatan sudutnya. Omega A akan sama dengan omega C. Omega A bagaimana cara mencarinya? Diingat persamaannya V itu sama dengan omega dikalikan dengan R. Ini persamaannya. Maka omega itu adalah VA per RA.
Omega C-nya tidak perlu kamu rubah, karena ini yang mau kita cari. Tetapkan saja omega C. VA-nya masukkan 4. RA-nya masukkan ini, 20 cm atau 0,2 meter. Nah, oke, sudah ketemu omega C. Yes. Diam dulu sampai sini, berarti ini persamaan yang pertama. Oke, sekarang kita hubungkan A dengan B. Yang sama apa kalau kedua roda dihubungkan dengan tali? Yang sama adalah nilai kecepatan liniernya. VA sama dengan VB. VA kan ada nilainya, langsung masukkan 4. Nah, VB karena yang mau dicari adalah omega B di sini, berarti rubah. VB itu kan berarti omega B dikalikan dengan RB. Berarti omega B sama dengan 4 kamu bagi dengan RB. RB-nya kan 60, berarti 0,6. 0 ya ini. Oke, 0,6. Omega A ketemu, omega C ketemu, omega B ketemu. Yang diminta adalah omega B dibanding dengan omega C. Sama dengan, Bu Novi tulis sama dengannya di bawah ya, sama dengan omega B masukkan nilainya 4, kamu bagi dengan 0,6 dibagi dengan 4 dibagi 0,2. Oke, tanda pembagian di sini bisa kita rubah menjadi tanda perkalian, berarti 4 per 0,6 kamu kali dengan 0,2 per 4. Oke, berarti ini bisa kita coret. 0,2 per 0,6 itu berarti 1 per 3. Omega B dibanding omega C itu sama dengan 1 per 3. Jadi kalau roda B berputar 1 kali, berarti roda C berputar 3 kali. Semacam itu. Oke? Bisa difahami ya penjelasan untuk menentukan hubungan antara roda. Oke. Nah, ini nanti kamu coba kerjakan soal latihan untuk menentukan hubungan-hubungan antar roda. Untuk semakin menambah pemahamanmu tentang konsep gerak melingkar. Oke. Itu tadi penjelasan tentang gerak melingkar. Kalau misalkan kalian masih bingung, ada pertanyaan, silakan kalian ajukan pertanyaan bisa melalui Google Classroom ataupun langsung menghubungi Bu Novi. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.